Halo Mom, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Berkendara. Hari ini spesial banget nih. Kita mau bincang parts ya, bukan bincang baik aja, kita mau ngebahas parts-parts. Biang-biang yang bikin pergoesan dunia itu menjadi culture ya kan. Mau lihat tamunya kayak apa? Sebelumnya, bagi yang belum subscribe dulu nih. Dan bagi yang belum follow Instagram kita, follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya tahu kan? Bumper dulu. Oke, halo Mom di rumah. Perkenalkan diri dulu nih di sebelah kiri saya. Siapa aja yang udah kenal pasti juga tahu nih, kayaknya yang tengah terkenal juga nih ya kan di dunia planet Bekasi, bener gak itu? Oke. Siapakah? Perkenalan diri dulu bro. Halo. Kemana ngeserah? Kemana nih? Terserah. Halo, gue Edwan Bau dari Giant Essence Steel Craft. Edwan Bau nih Instagramnya ya kan. Ya yang di ujung, malu-malu. Halo, saya Farid dari Hitfits. Hitfits, ini Instagramnya. Jadi beberapa selama ini bincang baik ya, beberapa orang datang itu pasti partsnya menggunakan parts yang produksi kalian ya. Oh, gitu? Brand kalian, ya makanya gue panggil nih. Wah, ini ada Hitfitsnya, ini ada Edwan Bau-nya. Nah, waktu itu juga Edwan Bau dari dulu, dari zaman temen gue main Federal pertama kali itu si Latul ya. Iya. Iya kan? Ya, itu dia pakai, gue juga baru tahu dari situ gitu kan ya. Inilah Pak, ini disebut juga bisa dibilang co-founder ya kalian. Iya. Founder brand tersebut. Nah, Betul. gue mau nanya nih satu-satu. Dari Edwan Bau. Edwan Bau itu apa sih? Itu nama orang atau nama brand sih? Itu sebenarnya nama gue Edwan. Cuma Baunya ini panggilan teman-teman gue aja. Bau. Jadi Edwan Bau. Kalau untuk Essence Steel Craft-nya ini nama singkat gue karena Edwan Setiandi, jadi gue singkat Edson gitu. Oke. Ya, Edwan Setiandi. pernah penasaran di rumah juga kan? Penasaran kan? Edson itu sebenarnya bukan orang Barat, jadi orang Indonesia. Edson ya, Setiandi. jarang tuh ya nama orang Edson. Kayak AdSense YouTube ya kan? Kalau lu bro, Kalau gua, kenapa gua? kenapa nama lu Hitfits? Hitfits Hitfits itu dari, itu kayak bule-bule juga tuh. iya memang so asik sih. Dulu nyari-nyari googling dulu kan, apa ya, dulu 2013 mau bikin akun Instagram, ya mau bikin brand sih tapi belum tahu produknya mau barang atau jasa. Ya akhirnya waktu itu 2013 bikin nama Hitfits. Ya. Logonya kayak gini Hijau. karena hit tuh kayak hit, Oke. fits sepeda. Fits itu sepeda. Iya, bahasa Belanda ya kalau nggak salah. Bahasa Belanda ya? Hit itu gini, sepeda gitu ya. Jadi kayak berjuang untuk sepeda lah. Berjuang untuk sepeda. Ini berdasarkan kalian kecintaan ke sepeda atau emang gara-gara lihat cuan nih? Ini gue mau nanya nih, kapan Edwan Bau berdiri dan memang berkecimpung di dunia sepeda itu dari kapan juga? Kalau gue sendiri mulai usaha ini karena berawal dari hobi sama usaha juga, karena lihat peluang juga. Oh hobi, Betul. dari hobi sepeda juga ya? Iya. Jadi Dari tahun berapa tuh? tahun 2017. Dari tahun 2017 gue udah mulai. juga. Iya. Iya. Sekarang dari 2021. Jadi dulu itu gue bikin pertama itu frame. Frame. Oh justru frame. Justru frame. Waktu dulu memang kurang begitu buat yang frame set ini custom. Akhirnya gue coba di 2018 coba pelan-pelan dibikin aksesoris sepeda gitu kan. Lebih gampang berarti ya? Lebih gampang. Ini berarti pandai besi nih samping gua nih. Pandai besi ya kan? Betul. Empu kalau orang Indonesia bilang Empu. Ya? Empu Edson. Empu AdSense. Bikin parts terus ternyata demandnya bagus gitu. Iya. Nggak nyangka lu? Gak nyangka banget. Pertama kali bikin aksesoris itu gue bikin Bulmos bar, handlebar gitu kan. Bulmus. Ya. 2018 gue udah bikin Bulmos. Awalnya sih bikinnya cuma 10, lama-kelamaan demandnya tinggi gitu kan. Karena di Indonesia sendiri untuk model yang unik handlebar seperti itu nggak ada gitu kan. Apalagi pandemi ya. Apalagi pandemi 2020 tiba-tiba dar. Kaget lu ya? Pasti kaget. Kaget beneran. Iya. Mau nggak mau harus nyari rekrutmen segala macem buat kita persiapin. Ya itu namanya nggak semua pandemi itu mengakibatkan negatif ya. Betul. Berarti ada rezeki juga di situ ya Ada kan. rezeki. Bagi sebagian orang ya kan. Kalau lu bro?
Kenapa ya lu sejak kapan dan karena cuan kan juga kan lu? Enggak juga sih, awalnya gara-gara keresahan. Keresahan? Iya. Jadi Kenapa kan resah? 2019 tuh kan udah mulai masuk gravel bike tuh. Terus punya sepeda federal, dipakein drop bar dulu, pakai apa? Venture Max. Iya, iya. Terus dapat dikasih sama temen bar tape bekas sama dia. Ah. Ya kan kita yang penting sepedaannya ya. Oh iya dong. Kita ini sepedaan ya, benar. Nanti bisa sepedaan pakai bar tape bekas. Nah waktu itu terus jatuh tuh, lagi sepedaan jatuh terus bar tape-nya sobek yang foam gitu loh. Oke, model foam. Iya, terus googling, searching, cari bar tape pengganti kan. Terus ketemu brand luar ada BTP sama Servas yang emang bar tape kain tuh kayak unik aja gitu dulu. Terus wah kayaknya bagus juga nih pakai ini. Iseng-iseng cari di marketplace, ternyata ada yang nyediain bahan udah jadi mirip sama yang dibikin sama si BTP sama Servas kayak gitu. Terus gue coba bikin tuh, gue pakai sendiri untuk di sepeda gue. Dan waktu itu nyobanya ya keterlaluan juga sih, karena belinya nggak cuma satu untuk buat satu sepeda, tapi gue beli 4 motif untuk jadi kurang lebih 10 bar tapes, 10 pasang bar tapes. Tetap 10 pasang. Iseng aja gue beli. Terus gue coba ada beberapa temen nyobain. Reaksinya sih nggak bikin semangat ya, kayak ngapain sih? Emang enak gitu. Oh gitu malahan? Iya, karena belum ada yang tahu dan belum umum kan di sini pakai. Oh iya. bar tapes bentuknya kain gitu. Iya. Gitu. Terus ya udah, dengan keputusasaan akhirnya gue coba jual deh di Hitfits gitu. Gue foto-foto terus jual waktu itu bulan Juni kalau nggak salah 2020. Terus gue foto, gue desain, kebetulan gue juga desainer. Terus gue bikin caption, gue posting pagi jam 8. Si Hitfits bar tape. Dengan persiapan nomor WhatsApp gue gue konekin ke Bitly. Oh iya. Jadi gue bisa tracking berapa banyak orang yang hubungin gue. So ide aja sih tuh. Terus ya udah gue posting, bikin grid gitu, masih ada sekarang di Instagram Hitfits kalau mau lihat. Nggak nyangka banget hari itu handphone gue dari jam 8 pagi itu sampai malam nggak berhenti bunyi. Alhamdulillah dong. Itu antusiasme luar biasa. Malamnya gue cek tuh ada 200 orang lebih lah. Padahal barangnya cuma ada 8 pasang yang buat dijual waktu itu. Kaget kan? Kaget banget. Nggak nyangka emang segitunya? Nggak nyangka banget lah. Alhamdulillah, ya berkah pandemi mungkin ya. Iya, berkah pandemi bener. Kayak gitu. Iya, tapi ya anak-anak yang suka nonton Blue Locks udah tahu banget itu model kayak gitu juga ditunggu, lokalnya kan juga. Iya. Ya, bener kan? Betul. Kita mau gali lebih dalam nih tentang produk-produk kalian. Jadi kita gantian aja ya. Siap. Jadi biar fokus gitu ya kan. Mulai dari mana dulu nih? Bebas. Yang sweet. Dari yang tuaan dulu kan. Oh iya benar, yang tuaan dulu. Yang tuaan dulu. Bawa produknya nggak? Bawa produknya nggak? Ya? Bawa produknya? Bawa. Ya udah kita tunjukin satu-satu buat om di rumah ya. Bawa sepedanya nih. Oh boleh, bawa sepedanya. Oke, dari tuan bawa dulu ya. Oke. Nah, ceritain deh bro, produk apa aja yang lu bikin dan kasih tahu juga harganya ya. Oke. Speknya, bahannya buat om di rumah. Siapa tahu tertarik mau beli, apalagi bentar lagi tanggal muda ya. Pertama mulai dari handlebar dulu. Dari 2018. Yang pertama itu sebenarnya Bulmos, tapi Bulmosnya udah habis. Oh, Bulmos sudah habis. Bulmos sudah habis. Oke. Nah, terus setelah Bulmos baru gue luncurin produk Jungle Bar ini. Ini Jungle Bar namanya? Jungle Bar ya. Bahannya dari steel. Terus keunggulannya kita unggulin di segi seni di weldingnya. Oke. Jadi welding kita lebih rapi karena menggunakan teknologi TIG welding argon. Gue nggak ngerti juga ya. Ini harganya berapa? Harganya ini Rp380.000. Nah, mantap. Bisa beli di link di. Oh iya, bisa. Terus yang kedua ini setelah Jungle Bar di 2019 sampai 2020 gue bikin front rack. Front rack ini bahannya dari steel. Berat berapa nih front rack?
Beratnya ini kurang lebih di 520 gram. Mau enteng. Enteng banget. Enteng. Itu yang penting tuh. Penting. Soalnya suka ditaruh keranjang dan beban-beban kan. Betul. Rak yang ini kompatibel sama roda 26 sampai 700 C. Oh mantep. Jadi semua perkacelan 26 sampai 700 bisa pakai yang ini. Ya, beberapa orang ada yang nggak suka keranjang, pakai sukanya front rack, kayak Betul. gitu-gitu kan. Karena mungkin dia lebih banyak bawaannya yang gede-gede, kapasitasnya lebar-lebar gitu Ini kan. namanya apa? Nggak ada sih, namanya Essence Front Rack aja. Oke, harga berapa? Harganya yang ini sama 380.000 juga. Oke, mantap. Terus? Selanjutnya itu gua bikin Edson cake ini. Oke. botol. Jadi Bisa cake bawa gede ya? ini bisa buat bawa botol-botol gede dari 750 mili sampai 2 liter gitu. Ya, benar. Soalnya kalau bidon tuh kan terbatas ya. Betul, terbatas. Jadi om di rumah juga kalau mau bawa aqua gede juga bisa nih. Bisa. Berapa harganya tadi? Harganya ini satu set sama tali itu 265.000. Mantap. Ingat tuh ya. Ingat harga dicatat. Dia bahannya dari stainless steel. Selain itu keunggulannya kalau yang males banyak bawa bidon cukup satu bidon. Selain bawa botol gede bisa untuk touring jarak jauh. Rata-rata yang beli pasti touring. Kalau enggak dia yang sering kehausan dehidrasi pasti pakai kayak gini dia. Ya, dan yang mau tampil beda juga bisa pakai kayak gini. Biasanya kan bidon tuh biasa, terus bottle case juga sekarang harganya lumayan ya kan? Banget. Bener kan? Bottle case. Jadi kalau emang utamain fungsi, gue rasa ini lebih cocok sih. Kalau suka touring jauh-jauh, nggak usah refill, udah minum aja nih. Bisa bawa termos juga lagi. Iya, bisa buat termos. Kopi juga kalau yang suka ya kan, mau bike camp enak nih, cocok nih. Yoi, Starling. Starling, tapi bisa nggak sih kalau misalnya gue mau, kan suka ada nih yang bottle case di sini. Ini pakai ini dia mentok nggak? Oh, tempel di sini gitu. Enggak, jadi gue mau pakai satu bidon biasa, let's say buat air, satu buat kopi itu misalnya. Dia mentok nggak? Misalnya gue kasih botol di sini, kan suka ada nih sini. Tinggal digeser aja. Kan di sini ada 3 plat. Itu Oh nanti tinggal digeser mantep, aja. bisa digeser. Bisa digeser. Mantep. Terus apa lagi? Terakhir ini, kalau untuk stemnya habis. Nah ini stem, ini gambarnya nih ya, ini gambarnya. Untuk stem kita sedang produksi ulang lagi. Jadi nanti ada beberapa size untuk kita keluarin produk stem. Nanti ada warna hitam, warna chrome, sama warna raw. Jadi untuk stem ini kan lebih Ukurannya ada pilihan nggak? ada pilihannya. Oh ya, mantep. Jadi kita bikin mulai dari size 50 sampai size 100 gitu. Berapa harga? Harganya itu kurang lebih di Rp400.000. Tapi udah dijual kan? Habis? Habis. Oke, mantap. Keren. Jadi pertama tayang kurang lebih 3 jam sold 50 piece. Ah serius? Yoi, habis langsung. Lu nggak nyiapin banyak sengaja apa gimana? Gak nyiapin banyak sengaja. Jadi emang Ngetes pasar dulu? Tes pasar dulu. Ternyata serapannya banyak. Iya. Dan yang habis itu balance antara gua kirim ke Singapura sama kirim ke yang buat Indonesia ini. Wah, udah go internasional ya? Udah lama. Local pride ya kan? Soalnya Edson ini berdiri namanya kan dia memang nggak pernah ada merek ya di barang-barangnya. Kita sengaja white brand. Jadi nggak pernah nampilin merek di tiap barang karena emang tujuannya gitu. Rata-rata banyak orang yang beli itu kadang dia nggak pengen ada merek gitu. Oh, polosan? Polosan. Iya, bener sih. Mungkin tujuannya ada yang untuk di rebranding atau nanti buat dijual di tempat yang lain gitu. Oh, iya sih, pinter juga. Tapi emang cara jual tuh gue lihat beda-beda sih. Beda-beda. Beda-beda. Kebetulan gue pakai cara yang kayak gini nih, ternyata lebih cocok. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Nah, yang lu pegang apa tuh? Nah, yang ini baru rilis di bulan kemarin. Ini apaan, bro? Ini front rack buat Brompton atau down. Oh, Selian. Betul, Perselian. Iya, Perselian. Karena kemarin gue lihat di 2021 ini ya, Seli kan Boleh, bro? turun banget. Pegang, bro. Wih, enteng. Enteng. Enteng banget ini. Enteng. Ini penting nih soalnya. Penting. Berat entengnya tuh penting. Oke. Selain enteng, kita rapi juga untuk pengelasannya juga. Oke. Kita ada unik di bagian. Jadi begini kan ya? Ya, tinggal masukin ke front lock, semua front lock bisa masuk. Oh, universal, mantep. Universal, tinggal pasang. Pandai besi ya. Emang bener-bener ya.
Ini baru, produk baru. Produk baru. Bahannya apa? Sama. Bahannya sama, steel. Berapa tadi harganya? Harganya yang ini itu Rp400.000. Oh, ini 400. Iya, Nah, kalau begini ya, rack ini, itu fungsinya lebih kemana ya? Mau abis itu dia naruh tas atau abis itu naruh apa? Sebenarnya rak ini adalah jenisnya kargo. Jadi dia Oke. bisa bawa tas atau bisa bawa yang alat-alat yang lain yang di luar kapasitas keranjang gitu kan. Oh iya benar. Dia bisa nampung. Oh iya. Jadi tinggal pakai tali strap aja atau tali yang kur gitu. Jadi bagi yang kurang cocok pakai keranjang di seli, ini ada pilihan baru nih. Mantep, ya kan? Cek saldo ya. Keren juga nih, Bro. Ada yang paling unik juga. Gue baru tahun ini baru nempelin brand. Ini logonya. Oh iya benar. Akhirnya ya. Akhirnya karena beberapa inputan dari teman-teman itu ya nyaranin lu pakai logo lah gitu lah. Jangan sampai nggak ada logo di tiap brand lo gitu kan. Karena gue selalu polosan dulu kan bikin brand. Iya sih, itu ada positif dan negatifnya juga sih. Negatifnya ya bisa disamain sama yang lain, Betul. ya kan? Terus nggak ada identitas juga dan biar sekalian branding juga. Iya. Ya kan, penting nih. Oh itu buatan ini, buatan kelihatan dari jauh juga. Yoi. Soalnya nih kita kalau sepedaan juga suka naker parts orang. Lihat ini mereknya apa sih? Kan kayak gitu, ya kan? Jujur, ya kan? Oke, terus bro? Iya, pokoknya nanti selanjutnya untuk produk front rack juga kita ada buat logo di bagian tengah juga. Logo. Kemungkinan ya beberapa hari lagi akan tayang. Nah yang paling penting nih, kalau gue mau beli produk at One Bow itu bisa beli di mana? Oh, bisa beli di link IG saya. Kalau nggak bisa di store saya di Kobak Garage yang di Bekasi Galaxy. Oh itu di Bekasi aja, di Jakarta? Di Jakarta belum ada. Belum ada? Belum ada. Oh, rencana ke depan ada nitip gak ke di Jakarta? Banyak sih sebenarnya udah pada beli banyak. Iya sih, agennya banyak ya. Ya, Yang di sini ada juga. Oh iya? Ada. Iya dong, biar orang juga aksesnya lebih dimudahkan lah. Betul. Bentar. Jadi upcoming produk tadi apa aja? Yang produk bakal launching buat besok itu kita Yang belum ada- pernah dijual nih? Yang belum pernah dijual ada. Nanti ada front rack seri terbarunya. Terus ada stem yang modelnya unik-unik. Oh Yang nambah. ada. Ada Iya. variannya. Aku yang nambah. Terus? Biar nggak jenuh. Iyalah. Enggak, orang tuh senang dikasih pilihan juga. Kenapa kalau misalnya kita bisa beli local pride terus kita beli yang produk luar ya? Jujur nih, kalau gua beli produk luar itu karena brandnya. Betul. Karena gue pengen misalnya nitonya. Gua apa namanya desain atau apa itu nomor 2. Kalau gua, jadi kan istilahnya kita udah kocek duit udah banyak ya. Nah, cuman kalau misalnya mau fungsi, ya cobain produk lokal. Nggak ada salahnya. Emang ini juga sama bagusnya, ya kan? Tapi kan tahu sendiri, ya kan, perculturean nih. Ini gue mau nunjukin kalau ada opsi-opsi di mana pilihan produk lokal tuh banyak dan bagus, bener nggak? Betul. Iya Produk dong. lokal juga dicintai banyak di negara lain. Iya itu, aneh kan? Aneh. Saya aja kaget ketika 2020 itu malah orderan terbesar itu ada di Perancis gitu. Fuck, Prancis. Ada di Instagramnya. Random banget anjing Prancis. Ya. Dulu ada customer Prancis, tiba-tiba dia DM Instagram, minta kuantiti yang banyak. Gue juga awalnya, Mau dijual lagi kali? iya pasti dia ada store. soalnya. Nggak ada masalah. Gak ada masalah. Oh. Waktu itu karena gue white brand, gak ada merek Oh, makanya dia suka handle. juga ya. Iya, jadi Iya, waktu itu iya. dia borong bull mouse bar, jungle buff, front rack. Kita punya produk bag juga kan, aksesoris. Itu diborong semua gitu. Puas nggak dia? Gokil, puas. Wah, Habis. Keren. Keren. Sebenarnya kalau dengan R&D yang bagus dan yang apa namanya alat-alat yang bagus, kita bisa nyamain loh produk luar. Gue yakin banget. Bener nggak sih? Betul. Soalnya ada dari Jepang, itu dari Tokyo, itu rutin 1 bulan pasti ngorder ke gue juga untuk bikin front rack sama bull mouse gitu. Lu kayaknya percuanan duniawi lancar. Iya kan? Gue kaget kenapa kok orang Jepang beli produk lokal kita gitu ya. Iya. Gue kaget banget, sumpah. Iya. Ada lagi, Bro, yang mau di ini ke omong di rumah produk knowledge? Ya sih pasti teman-teman udah sering lihat postingan gue juga untuk produk knowledge-nya. Udah ya, kita nanti ngobrol lebih jauh lagi bertiga, tapi sekarang kita mau produk knowledge yang dari Hits Fits ya kan?
Nah, thank you. Oke Om. Head one bow. Siap. Kita geser dulu. Kita geser. Oke, sekarang pindah kita ke Hitfits ya. Om di rumah. Bro, tunjukin bro. Produk-produk lu. Pegang dikit dah. Belum pernah megang. Oke. Iya, ini sih produk yang gue desain sendiri. Serius lu sih Iya. desain sendiri? Ada 2 sih yang gue desain sendiri, ini sama yang semangka itu produksi sendiri juga. Konsep lu tuh apa sih bro? Kayak gue liat ada etnik juga, ada kayak lucu juga. Ya etnik sih awalnya. Awalnya etnik karena yang tersedia tuh itu di pasar lah. Oke. Terus karena belum ada kan, bisa dibilang gue yang pertama lah, alhamdulillah. Mantap. Untuk bartep kain, untuk memperkenalkan bartep kain di sini, ya udah banyak juga yang coba. Gitu sih Om. Jadi produk lu tuh cuman ini aja bagi yang belum tahu ya. Dia tuh cuman bartep kanvas ya. Apa sih jatuhnya? Iya bartep kain lah. Bartep Karena kain, bahannya bartep kain ya. Iya. Dengan apa desain yang bermacam-macam. Kalau mau lihat lebih dalamnya adalah di Instagramnya, bener nggak Iya sih? betul. Nah, kayak gini tuh kisaran harganya yang paling bawah sampai paling atas tuh berapa? Mulai dari 80.000 sampai 200.000. 80.000 tuh udah bisa untuk satu Udah drop bisa bar ya? untuk satu drop bar kanan kiri. Untuk satu drop bar, keren Bisa, juga loh. bisa. Nah, penjualan paling tinggi tuh modelnya apa sih bro? Yang diminatin Sekarang apa sih berubah-berubah? berubah-berubah nih, akhir-akhir ini lagi yang polos. Polos. Iya kan ada yang polos tuh yang Oh iya. suka dijadiin sushi modelnya, terus yang disilang-silang harlequin. Oh gitu. iya, jadi emang nggak ke drop bar aja ya, flat bar juga Iya, pakai. flat bar juga pakai. Flat bar pakai, Iya. terus di tengahnya juga dipakein juga. Betul. Jadi Nah, ada yang pakai ini edge contohnya bar. nih, ini contohnya nih. Iya, kayak sepedanya si Rio Nakuca. Ya, Dia pakai benar. di tengah yang model ini. Terus, banyak deh pokoknya. Tapi gua lihat waktu itu nggak sengaja, baru kemarin gua ketemu anak apa ya, velo apa sih, lupa gua. Ya itulah, dia tuh pakai model Nito gitu ya. Iya. Terus di sininya tuh diikat pakai benang lagi. Iya, ada pakai benang. Nah itu termasuk atau emang Minta sih, jadi orang ada yang butuh, ada yang enggak. Kalau memang butuh tali itu untuk ngikat, bilang aja nanti gue sediain. Gratis. Oh itu yang paling penting. Gratis. Gratis. Tapi kalau kita misalnya beli, let's say bro, gue kan pakai handlebar nih. Iya. Nah itu ukurannya gue beli itu sama dropbar. Maksudnya gimana? Kan kita nggak butuh kayak dropbar panjang segitu kan? Iya. Nah gue cuma butuh buat ininya doang, pengganti grip doang. Iya. Pokoknya kalau beli satu set sih. Satu Dia set mau ukurannya? pakai untuk handlebar biasa atau apa, ada sisanya. Biasanya sekarang lagi musim yang kayak Rivendell gitu, yang setelah handle rem dililit Lilit pakai lagi. bartep kain. Nah, positif negatifnya apa sih bro? Dengan produk lu ini perbedaannya kalau gue misalnya dengan bartep yang udah di pasaran ada tuh model-modelnya? Bartep kain ya akan basahnya sih, kalau basah kehujanan gitu kelihatan basah lepek, tapi sebenarnya ini cepat kering sih, karena kan dia bahannya bukan katun 100% kan, dia polyester. Jadi dia turun ke sini, airnya ke bawah. Jadi bagian atas tetap kering. Kalau Ada perawatan khusus nggak? Perawatan khusus paling kalau bersih-bersih disikat-sikat aja. Kalau gue kebetulan emang mau biar kelihatan Tapi kalau kelihatan goes kotor, jauh gitu. iya. Tapi kalau kelihatan kotor juga ada bagusnya. Iya. Masa Kayak bersih beler-beler mulu? gitu, betul. Iya kan? Iya. Tapi di sepeda apa sih? Maksudnya road bike pakai ini bisa nggak sih? Aneh nggak sih? Kalau misalnya om nanya di rumah nih? Enggak kok, banyak juga contoh-contoh di Instagram kita di berbagai genre sepeda ya, dari sepeda MTB yang dibikin gravel, terus vintage road bike, terus road bike yang modern juga ada yang pakai barteps kita. Sampai Sally juga ada sih yang pakai di apa? Saya lihat yang pakai. Ada, Wah keren. ada. Keren. Gitu. Jadi memang buat semua jenis handlebar sih, nggak cuma drop bar. Iya sih, benar. Gitu. Sekarang ada berapa desain yang dijual? Untuk desain ada yang motif tuh ada kurang lebih 8 motif. Kalau yang polos tuh ada 20 warna. Gitu. Banyak juga. Iya.
Alhamdulillah. Tapi lu sendiri ngerjainnya? Enggak, awalnya sendiri. Terus istri kan kayak, kamu ngapain sih gitu. Oh, Oh, ini oke. cari duit gitu. Oh iya. Bantuin Cari sekarang. duit tambahan. Sekarang alhamdulillah semuanya istri yang produksi. Gue cuman jualin. Wah, keren. Ini gue demen nih kalau suami istri begini nih. Jadi kita berkolaborasi. Iya, benar lu. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan kita ngomong drawbar ya. Iya. Misalnya kita ngomong flat bar. Ya, Bedanya sama grip biasa apa? Kenapa gue harus pakai kain? Bukan kain ya, apa sih namanya? Ya kayak gini lah. iya, bar tips kain. Iya. Satu karena ikutin tren pasti culture ya. Oh kan? iya itu penting itu. Itu poinnya. Itu penting. Yang kedua, ya orang nyaman-nyamanan aja. Mungkin ada yang kayak raket kan ada yang gripnya foam, ada yang gripnya kain juga atau anduk juga ada. Iya, kan? benar. Ya kayak gitu sih nyaman-nyamanan aja. Tapi paling banyak beli mungkin karena culture. Culture itu penting. Iya. Karena biar kelihatan beda. Betul. Kebanyakan kan orang let's say pakai, gue mau brand luar tuh let's say harganya 2,5-300 ya. Bener nggak sih? Yang grip-grip biasa nih. Oh iya. Ya, yang grip Betul, biasa. betul, betul. Nah, tapi kalau lu mau kelihatan beda, cobain ini. Ya kan? Biar nggak bosen juga gitu. Dan Iya. kelihatan culture itu yang paling penting. Cobain lah biar nggak penasaran. Itu, nih gue kasih tahu ya, kalau misalnya pakai flat bar, itu enaknya selain lu pakai buat grip juga, itu di tengah lu pakein lagi, bener nggak? Betul. Terus dilibet pakai benang. Nih gue agak susah jelasnya, gue kasih gambar aja yang di sini kan. Ada gambar. Ada, gitu. Gitu betul. Terus ada lagi bro, kedepannya mau produksi apa gitu? Kedepannya sih masih bar tips, cuman kayaknya nanti juga mau ke aparel mungkin ya. Mungkin baru rencana kayak tas Mungkin juga. sih, harus lah. Iya, maksudnya ya namanya brand kan nggak bisa satu jenis doang, jadi mau yang lain yang ada hubungannya sama culture sepeda ini. Oh iya, itu dia. Gitu. Keren. Udah gitu aja. Udah sih, gitu aja. Atau masih ada? Kita ngobrol-ngobrol Udah. bertiga nih. Oke, boleh, Soal boleh. local pride. Bro, lagi bro. Kita pada maju. Iya, saya juga. Ya, biarin bang. Terus sepeda akhir pekan. Ngaruh kayaknya sepedanya juga. Nah, Mom udah lihat ya tadi ya produk-produk yang mereka bikin dan mereka jual itu kayak apa ya kan. Sekarang gue mau ngomongin tentang local brand ya. Local brand. Bagaimana pendapat Om di sini nih local brand sekarang yang di dunia sama ya sama dunia kita ya. Itu kan rame menurut gue. Betul. Kaget ramenya. Terus gue masuk satu toko yang khusus ada rak khusus local brand itu banyak banget gitu. Banyak banget. Nah satu-satu juga ya alhamdulillah nanti kalau bisa gue panggil ya dan mau ya gitu ya. Boleh kasih komennya nggak? Oke. Ya kalau gue pribadi sih untuk nanggepin lokal brand ya happy ya sekarang, jadi apa namanya ada pilihan lah buat kita untuk belanja gitu. Kan kalau dulu kita taunya brandnya luar tuh bagus gitu. Sekarang lokal brand bisa ternyata lebih bagus daripada brand yang gede di luar gitu secara kualitas. Benar. Orang luar aja beli brand kita kok gitu. Betul. Kalau bro? Kalau gue sendiri melihat yang lokal brand sekarang lebih banyak variasi ya, terus lebih banyak teman-teman yang bikin juga lebih banyak persaudaraan juga kita. Iya benar, itu penting tuh. Betul. Penting itu, ya kan? Halo Bombay. Halo Wildream. Oh iya. Halo Samersan. Oh Samersan tangan gue. Oh iya. Iya, jadi keluarga, jadi kenal ya. Betul. Kita juga harus saling support lah, benar gak sih? Betul. Nah, bagi om-om yang nonton ini nih, ya mungkin bisa terinspirasi juga kalau misalnya gue juga pengen bikin suatu produk gitu lah ya. Ada kasih saran nggak soal motivasi untuk om-om di rumah? Wow. Satu hal ya, nggak gampang. Betul. Kalau mau gampang mungkin bisa Om. Nah. Sekarang zamannya kolaborasi collab untuk merealisasikannya bisa ya mungkin ngobrol ke Hitfits atau ke Edwan untuk bikin sesuatu yang baru hasil buah pikiran mereka gitu. Jadi misalnya Hitfits mau bikin motif tertentu gitu permintaan orang, ya boleh datang ke gua, kita ngobrol, nanti kita bikinin. Oh, nggak ada masalah. Kayak gitu Nggak ada sih. masalah. Bener. Kolaborasi. Kolaborasi. Kalau brand ntar sama stang lah. Boleh, oh ya boleh. Siap. Nah, di situ kan terjadi tuh ya mungkin kolaborasi kayak gitu kan. Iya. Nah, maksud gua kasih motivasi juga suka duka nih kalian bikin brand.
kan dilihatnya juga produk-produk aja ya, kayak hard selling gitu kan, orang nggak tahu di belakang